Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali membahas tentang bioteknologi, dan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang bioteknologi dengan kultur jaringan dan rekayasa genetika. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang kultur jaringan. Kultur jaringan tumbuhan adalah bentuk perbanyakan atau propagasi tumbuhan secara vegetatif dengan memanipulasi jaringan somatik atau jaringan tubuh tumbuhan di dalam kultur aseptik atau bebas kuman dengan lingkungan yang terkontrol. Kultur jaringan tumbuhan utuh dapat dihasilkan dari bagian atau potongan akar, batang atau daun yang disebut dengan eksplan yang masih hidup. Di mana nantinya ini eksplan dapat membentuk tumbuhan yang utuh atau plantlet karena adanya sifat totipotensi. Kemudian apa itu totipotensi? Totipotensi pada tumbuhan merupakan kemampuan sel tumbuhan untuk berkembang menjadi tumbuhan yang utuh. Potongan jaringan tumbuhan yang terdiri atas sejumlah kecil sel-sel pada medium kultur yang sesuai dan dibiarkan menjadi tumbuh menjadi massa sel yang belum terdiferensiasi disebut sebagai kalus. Tentunya dalam membuat kultur jaringan diperlukan medium kultur, di mana medium kultur ini membutuhkan gula, garam-garam anorganik, nitrogen organik, dan unsur-unsur mikro lainnya. Kemudian tak lupa di dalam medium tersebut ditambahkan pula hormon pertumbuhan untuk tumbuh yang berupa auksin dan sitokinin, di mana komposisinya juga berpengaruh pada tergantung spesies tumbuhan apa yang akan dibuat kultur jaringan. Ini merupakan skema dan juga contoh dari kultur jaringan. Sama seperti sebelumnya bahwa kultur jaringan dimulai dari eksplan, kemudian akan menjadi kalus, dan akhirnya menjadi plantlet atau tumbuhan utuh, di mana medium kultur dan juga hormon berpengaruh pada saat membuat kultur jaringan. Kemudian itulah contoh tumbuhan yang sedang dikultur jaringan. Selain dengan kultur jaringan, kita juga bisa menggunakan rekayasa genetika. Penggunaan DNA dalam rekayasa genetika untuk menggabungkan sifat makhluk hidup, karena DNA mengatur semua sifat-sifat makhluk hidup yang dapat diturunkan, dan struktur DNA dari makhluk hidup apapun adalah sama. Terdapat berbagai cara untuk mendapatkan DNA rekombinan melalui rekayasa genetika. Yang pertama yaitu tentang transplantasi inti, yang kedua dengan fusi sel, dan yang ketiga dengan teknologi plasmid. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang transplantasi inti atau nukleus. Transplantasi inti atau nukleus ialah pemindahan inti dari sel satu ke sel yang lain, sehingga nantinya diperoleh individu baru yang mempunyai sifat sesuai dengan inti yang diterima. Transplantasi nukleus contohnya ada pada sel domba, dan ternyata sebagian besar yang dipilih sebagai sel target yaitu E. coli. Kenapa? Karena E. coli sangat mudah diperoleh dan dipelihara. Kemudian tidak mengandung gen yang membahayakan, serta dapat membelah diri secara cepat setiap 20 menit sekali.
Saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Kita akan membahas fusi sel dan teknologi plasmid pada pertemuan yang akan datang. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.